Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa kelas 8 SMP. Mari kita mempelajari materi sistem gerak manusia, yaitu untuk bagian yang kedua, rangka, otot, dan sendi ya. Materi ini adalah materi kelas 8 SMP semester 1. Dan kebetulan ada di bab yang pertama ya. Setelah kemarin kita mempelajari konsep gerak ya, gerak lurus, ada GLB, GLBB. Sekarang kita menuju bagian yang kedua, sistem gerak manusia yang terdiri atas rangka, otot, dan sendi. Mari langsung saja kita mulai ya. Nah, gerak itu sebenarnya apa? Gerak adalah suatu tanggapan terhadap rangsangan baik dari dalam maupun luar ya. Gerak pada manusia disebabkan oleh kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Gerak merupakan kerjasama dari organ-organ penyusun sistem gerak manusia, antara lain tulang, otot, saraf, dan otak ya. Jadi kita punya tulang, punya sendi, punya ya otot, tapi kalau nggak ada saraf dan tidak dikoordinasikan oleh otak, itu tidak akan terjadi gerakan ya. Kemudian secara garis besar, tulang penyusun rangka tubuh manusia itu dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Ya, ini rangka tubuh manusia ya. Tengkorak, ini badan ya. Kemudian anggota gerak terdiri atas tangan dan kaki. Nah, kita harus tahu dulu fungsi tulang itu apa ya. Tulang itu fungsinya antara lain memberi bentuk tubuh ya. Misalnya tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah. Kemudian sebagai penopang tubuh. Contohnya tulang kaki yang menopang seluruh tubuh. Kemudian melindungi organ-organ dalam, contohnya otak, jantung, paru-paru ya, harus dilindungi. Karena kalau enggak, ini adalah organ yang sangat vital. Kalau misalkan paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk. Kalau tulang rusuknya ini tidak terbuat dari tulang keras, tidak bisa melindungi oleh itu ya, paru-paru ya. Dan malahan sebaliknya, paru-paru bisa itu ya, kan pleuranya sangat tipis, bisa pecah ya atau bocor ya. Kemudian merupakan alat gerak pasif, tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel darah, terutama sel darah merah, tempat penimbunan kalsium, fosfor, mineral yang penting lainnya. Langsung ya, kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah tulang kepala atau tengkorak ya. Tadi kan dibagi 3, tengkorak, badan, dan alat gerak. Nah, sekarang kita bagian yang pertama, yaitu tulang tengkorak. Tengkorak atau tulang kepala merupakan sekumpulan tulang pipi yang tersusun secara rapat sehingga tidak dapat digerakkan, kecuali tulang rahang bawah. Tulang-tulang pembentuk tengkorak dapat dibedakan atas 2 kelompok. Ya, ini 2 kelompok adalah tulang tempurung kepala, astagfirullah kok kelapa. Ya, tulang tempurung kepala. Tulang tempurung kepala atau kranium merupakan bagian atas tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak. Ya, gambarnya ini ya. Ini ya, tengkorak yang disebut tengkorak itu ini sampai rahang bawah ini ya. Kemudian ini selain itu ada tulang pembentuk wajah. Tulang pembentuk wajah berfungsi untuk melindungi rongga mata, rongga hidung, dan langit-langit ya ini. Mata, rongga hidung, dan di dalamnya mulut, langit-langit ya. Kemudian pada badan sendiri itu ini ya.
Tulang badan meliputi ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan gelang panggul. Tulang-tulang badan pada bagian atas membentuk rongga dada yang di dalamnya tersimpan jantung dan paru-paru. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher ya. Tulang leher 7 ruas. Kemudian 12 ruas tulang punggung ya, tulang punggung. 5 ruas tulang pinggang ya, serta tulang kelangkang atau sakrum dan tulang ekor. Tiap ruas memiliki struktur yang sama kecuali 2 ruas yang paling atas, yaitu tulang atlas dan tulang aksis. Tulang atas paling atas memiliki persendian khusus yang memungkinkan kepala dapat mengangguk, sedangkan tulang aksis memiliki semacam pasak yang disebut taju odontoid yang dapat menempel pada tulang atlas. Dan ini gambarnya ya, taju odontoid ya, tulang atlas dan tulang aksis nih. Ini atlas, ini aksis ya. Dan ini tadi tulang belakang ya, tampak dari depan, tulang belakang tampak dari samping ya. Kemudian tulang dada itu terdiri dari hulu, manubrum, badan, dan taju bedang ya. Kita lanjutkan. Kemudian tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang ya. Nih, dari sini sampai sini ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Yaitu 3 pasang tulang rusuk yang melekat pada tulang rusuk di atasnya dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah ini ya, rusuk melayang yang ada di ini bagian bawah. Gelang bahu dan gelang panggul. Tulang gelang bahu atau pectoralis terdapat pada bagian kiri dan kanan tubuh. Gelang bahu terdiri atas tulang selangka, clavicula, dan tulang belikat atau scapula ya. Ini tulang selangka, tulang belikat, dan membentuk tulang bahu. Kemudian gelang panggul ya, ini tulang duduk, tulang kemaluan, tulang usus, ini membentuk gelang panggul sebagai dudukan ya. Gelang panggul atau pelvis dibangun oleh 3 tulang yang terpisah, yaitu tulang usus ilium, tulang duduk isium, dan tulang kemaluan pubis. Tulang gelang panggul fungsinya untuk menahan berat tubuh. Nah, kita lanjutkan bagian yang ketiga, yaitu anggota gerak. Anggota gerak seperti yang kita ketahui ya, anggota gerak atas itu tangan dan anggota gerak bawah itu kaki. Kita bahas dulu yang tangan ya. Anggota gerak atas atau tangan terdiri dari 2 tulang pengumpil nih. Pengumpil ini hasta. 2 tulang lengan atas ya, karena kita kan tangan kita sepasang ya, ada ini sepasang berarti 2 kanan dan kiri. Kemudian hasta ini tadi sudah 16 tulang pergelangan tangan, ini jumlahnya ada 16. Kemudian 10 tulang telapak tangan ini ya, karena jumlahnya 5 kali 2 kan 10. 12 ruas tulang jari tangan. Nah ini 28 itu Kak di 2 tangan kanan dan kiri ya. Kemudian anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang paha jelas, betis, tulang kering, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Seperti hampir sama dengan tangan, cuma memang beda di telapaknya saja ya. Kemudian macam-macam tulang pada manusia dibagi berdasarkan jenis dan bentuknya. Berdasarkan jenis itu ada 2, tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu apa? Sel-sel tulang rawannya antar selnya itu mengandung zat perekat dan sedikit kapur, bersifat lentur.
Tulang rawan banyak terdapat pada tulang anak kecil dan pada orang dewasa hanya terdapat pada bagian tertentu saja. Contohnya tulang rusuk, lareng, trakea, bronkus, hidung, telinga, dan ruas-ruas tulang belakang. Ada tipe tulang rawan yaitu hialin, serat, dan elastis. Hialin ini ya bisa dibaca sendiri. Ya. Hialin tipe tulang yang paling banyak, ini gambarnya, ini hialin. Kemudian rawan fibrosa ya, ini. Kemudian rawan elastis ini ya. Cuma ada di ini yang elastis. Daun telinga ya. Daun telinga, hidung, ruas-ruas persendian tulang belakang. Kemudian yang tadi tulang rawan, sekarang yang kedua atau B adalah tulang keras. Tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblast. Ruang antar sel tulang keras banyak mengandung zat kapur, sedikit zat perekat bersifat keras. CaCO3 atau kalsium karbonat dan kalsium fosfat CaPO4 2 kali yang diperoleh atau dibawa oleh darah. Jadi ini ya, zat kapur. Dalam tulang keras terdapat saluran Hafiz yang di dalamnya terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengatur kehidupan sel tulang. Tulang keras berfungsi untuk menyusun sistem rangka. Contoh tulang keras adalah paha dan lengan ya. Nah, sekarang bentuknya. Untuk bentuknya itu ya, pipa pipih pendek ya, pipa memanjang. Makanya ini contohnya tulang paha, lengan atas ya. Jari-jari, tapi jari-jari ini juga sama pipa ya. Jari tangan yang sebenarnya jari tulang pendek itu ya. Kemudian berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Tulang pipi bentuknya pipih jelas atau gepeng. Contohnya tulang belikat, dada, rusuk ya. Tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Sekarang tulang pendek. Tulang pendek di ruas-ruas tulang belakang. Tulang pergelangan tangan ini ya. Tadi masuknya sini tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih ya. Kita lanjutkan. Oh iya, masih ada satu lagi. Tulang tak beraturan ini ya. Tulang-tulang yang berbentuk tidak beraturan, contohnya tulang rahang, tulang wajah, tulang panggul, dan ruas-ruas tulang belakang ya. Bentuk tak beraturan. Bagian-bagian tulang ya, sumsum tulang ini, femur, tulang paha, tulang spons, tulang keras, periosteum atau selaput tulang, pembuluh darah, osteosit, dan saluran Hafiz itu di dalamnya. Proses pembentukan tulang atau osifikasi ya. Rangka manusia terbentuk pada saat embrio berusia genap 2 bulan, walaupun masih berupa tulang rawan atau kartilagu. Proses pembentukan tulang adalah jaringan embrioner atau mesenkit membentuk tulang rawan sebagai rangka awal. Tulang rawan tersebut berongga dan menghasilkan sel induk tulang atau osteoblast. Osteoblast kemudian membentuk sel-sel tulang. Masing-masing sel tulang menghasilkan matrik tulang yang di dalamnya diendapkan oleh garam-garam kalsium dan fosfor sehingga tulang menjadi keras ya. Kemudian osifikasi pada endokondral atau tulang rawan merupakan proses pembentukan tulang yang berasal dari tulang rawan hialin embrio atau kartilagu. Osifikasi di tubuh kita sebagian besar adalah osifikasi endokondral yang lebih kompleks. Osteosit akan dibentuk dari bagian dalam dan terus berlanjut ke bagian luar sehingga terbentuk sistem Hafiz ya. Di sekeliling osteosit terbentuk protein yang akan mengisi dan membentuk matrik tulang. Melalui aliran darah akan ditambahkan kapur CaCO3 ya dan fosfat sehingga matrik tulang menjadi keras. Kita masuk ke bagian yang kedua yaitu sendi.
Hubungan antar tulang itu disebut sendi. Berdasarkan besar kecilnya gerakan yang terjadi pada tipe persendian dibedakan menjadi 3 macam: sinartrosis, ambiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis itu memungkinkan gerakan yang tidak sama sekali ada gerakan. Contohnya tulang tengkorak. Tulang tengkorak kalau ada gerakan, otak kita berbahaya, bisa keluar dari tempatnya ya. Kemudian ambiartrosis, ini adalah bentuk persendian yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan sehingga ada kemungkinan terjadi sedikit gerakan. Contohnya ini otot, ini ya bukan otot, sendi tulang rusuk ya. Hubungan ruas-ruas tulang belakang dengan tulang rusuk. Kemudian yang ketiga diartrosis, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang sangat bebas. Nah, sendi-sendi yang ada di tubuh kita kebanyakan adalah diartrosis ya. Kemudian berdasarkan arah pergerakan, persendian dikelompokkan menjadi beberapa sendi. Yang pertama sendi peluru ya. Gambarnya seperti ini ya. Sendi engsel, sendi tulang paha. Jadi bisa saja sendi peluru ini adalah ini ya, ketika tangan kita digerakkan setengah lingkaran atau satu lingkaran. Itulah yang dinamakan sendi. Ya, terutama sendi peluru. Yang kedua sendi engsel, yaitu hubungan antar tulang yang bisa digerakkan pada satu arah, yaitu siku dan lutut. Ingat pintu juga gerakannya satu arah. Kalau dipaksa, pintunya bisa jebol, sama dengan siku dan lutut kita ya. Kemudian hubungan antar tulang yang bergerak pada 2 arah, contohnya ujung tulang dengan ibu jari, yaitu sendi pelana ya. Sendi pelana, contohnya adalah tulang telapak tangan. Kemudian sendi putar ya, gerakan berputar. Dinamakan sendi putar karena persendian dimiliki memungkinkan gerak berputar atau rotasi dengan satu poros. Sebagai contoh ya, hubungan antara tulang atlas dengan tulang tengkorak ya, makanya leher kita bisa bergerak menuju setengah lingkaran ya. Dan hubungan antara lengan atas dengan lengan bawah. Ya, ini sekarang kita masuk ke otot. Manusia tidak dapat melakukan pergerakan tanpa otot, sebab otot merupakan alat gerak aktif yang sangat penting bagi manusia. Dan otot ada 3, polos, lurik, dan jantung ya. Dan ini adalah gambarnya ya. Polos, lurik, jantung ya. Ini lurik, ini jantung, ini lurik ya. Nah, kita akan bahas satu persatu langsung saja. Untuk otot lurik bekerja di bawah sadar, yaitu cepat menanggapi rangsang, inti lebih dari 1 dan terletak di tepi, mengandung serabut otot terdapat pada organ luar ya, bentuknya persis seperti ini ya. Menanggapi rangsang yang jelas ya. Kemudian otot polos bekerja di bawah sadar, tidak sadar ya, bekerja di bawah saraf tidak sadar. Karena apa? Contoh dari otot polos itu usus, organ-organ dalam itu ya, usus, jantung, bukan jantung, paru-paru maksud saya. Jantung itu otot tersendiri ya, otot jantung sendiri kan ada ya. Ini dijumpai pada organ-organ dalam. Yang ketiga adalah otot jantung, pasti ada di jantung. Dan ini kerjanya tidak sadar ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabelnya saja, lebih mudah ya. Bentar, saya tambahkan dulu perbedaan otot body ya, nanti aja. Kita langsung ini ya, sifat kerja otot ya. Sifatnya ada ini, ada bicep, ada tricep. Dan dari otot bicep dan tricep ini bisa yang namanya ototnya bekerjanya berlawanan atau otot antagonis ya. Otot antagonis adalah 2 otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Contohnya ialah otot bicep dan tricep. Untuk mengangkat lengan bawah, otot bicep berkontraksi dan otot tricep relaksasi. Untuk menurunkan lengan bawah, otot tricep berkontraksi dan otot bicep berelaksasi. Jadi kebalikannya ya.
Ini adalah bicep berkontraksi ya. Ini tricep berkontraksi ya. Sehingga ini bisa mengangkat lengan bawah. Kalau ini meluruskan lengan bawah. Kemudian ada lagi tadi masih sama ya. Ini contoh yang antagonis, juga bisa bicep kontraksi, tricep kontraksi. Kalau tricep kontraksi, bicep relaksasi, yaitu contohnya lengan, yaitu dengan cara lengan menekuk dan lengan lurus. Kemudian otot yang lainnya adalah otot sinergis, yaitu dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama, mengerut dan berkontraksi dengan tujuan sama. Apabila otot berkontraksi, maka otot akan menarik tulang yang dilekatinya sehingga tulang tersebut bergerak pada sendi yang dimilikinya. Ini ya, pronator teres, pronator quadratus ya. Ini otot sinergi saling bekerja sama ya. Kemudian bentar, ini tadi kok belum. Ada lagi otot yang ini ya, otot memanjang ya. Oh iya, karena materi sistem gerak manusia sudah selesai, kami akhiri perjumpaan dalam video ini ya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.